Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih
Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami syukur padamu ya Tuhan, untuk pada sore hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Dan juga sebentar Mama akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini dapat menjadi dalam kehidupan kami, untuk kami setia dan taat, dan juga biarlah firman Tuhan akan melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu karya penebusan yang sempurna. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, di situ dikatakan bahwa sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa besok kita akan masuk ke dalam yang namanya Jumat Agung. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat bahwa kita akan merenungkan satu kalimat yang mungkin sangat familiar, yaitu sudah selesai, atau dalam bahasa Yunani yaitu tetelestai. Nah, kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus saat dia berada di kayu salib. Nah, kita tahu bukan hanya kata tetelestai ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana ini bukan hanya sekedar teriakan kekalahan, melainkan ini adalah seruan kemenangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sudah selesai berarti hutang dosa telah lunas dibayar. Dosa yang membuat manusia berhutang kepada Allah, tidak ada manusia yang bisa dan mampu membayar harga tersebut. Nah, bagaimana salib di sini, bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak mengambil alih semuanya. Nah, tetelestai adalah istilah yang juga dipakai dalam dunia perdagangan, yaitu yang bisa dikatakan lunas dibayar. Berarti apa yang dimaksudkan tetelestai di sini, bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas, penuh. Tidak ada yang namanya bayar di muka, tetapi bagaimana di sini penuh atau sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi yang namanya perlu yang ditambahkan. Nah, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14, justru dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang olehnya ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Seringkali manusia berpikir bahwa sudah selesai berarti karya keselamatan itu bisa dikatakan selesai begitu saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana karya keselamatan itu sempurna. Sudah selesai berarti sudah sempurna. Seringkali manusia berpikir bahwa aku harus jadi baik dulu supaya Tuhan bisa menerima aku. Tapi bagaimana salib berkata sebaliknya? Bagaimana kita diterima karena karya Kristus, bukan karena usaha kita, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana keselamatan bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan juga karya pengorbanannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana sudah selesai berarti akses kepada Tuhan itu bisa terbuka. Ketika Tuhan Yesus mati, tirai bait suci terbelah, artinya tidak ada lagi yang namanya pemisah antara manusia dan Tuhan. Kalau kita melihat perjanjian lama, bagaimana adanya gap atau pemisah antara kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus mempersembahkan korban, kita harus
menjalani tata upacara harus bertemu dengan Tuhan. Bagaimana di sini dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 ke 20 juga bisa kita baca di bisa kita baca di rumah kita masing-masing, bagaimana sekarang kita bisa datang kepada Tuhan dengan berani. Maksudnya apa? Kita bisa berdoa tanpa perantara manusia, dan juga kita harus memiliki hubungan pribadi dengannya. Lebih dalam lagi, intim lagi. Dan juga sudah selesai bukan berarti kita berhenti, tapi kita mulai dengan hidup yang baru. Salib bukan akhir cerita dari kematian Tuhan Yesus. Salib adalah awal hidup dari manusia yang baru. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita bisa hidup lama dan juga hidup kita yang bisa dikatakan dulunya sudah berkecimpung di dalam dosa, maka kita harus hidup baru dimulai di dalam Kristus. Nah, kita membayangkan bahwa kita sebagai orang percaya jangan sampai kita hidup di dalam dosa kembali. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita yang sudah ditebus, hidup kita yang sudah dibayar lunas, maka kita harus hidup di dalam korban yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya itu Tuhan Yesus sendiri berkata, Yesus tidak hanya menjadi alat perantara, tapi bagaimana Tuhan Yesus sebagai penyempurna karya salib tersebut. Bagaimana kita harus mengerti bahwa arti tetelestas ini bagi kita hari ini bahwa jangan hidup dalam rasa bersalah kita yang terus-menerus. Kita harus terima pengampunan Tuhan dengan iman kita dan juga hiduplah di dalam kemenangan bukan dengan kekalahan. Karena jangan sampai kita mengandalkan hidup kita sebagai manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus mulai percaya sepenuhnya kepada Tuhan melalui korban salib dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari pada sore hari ini kita harus mengingat bahwa karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu jangan sampai sia-sia. Jangan sampai karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia karena dosa kita yang menumpuk. Nah, makanya kesimpulan yang dapat saya ambil melalui Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30 ini, kita mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap mengingat karya pengorbanan Tuhan Yesus. Karena tetelestai di sini bukan berarti sudah selesai, tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup di dalam Kristus sebagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh ucap syukur padamu ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kami diingatkan kembali bahwa melalui karya penebusan Kristus, kami orang yang berdosa ini, orang yang hidup di dalam dunia ini, kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang rela mati demi menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Baiklah, melalui setiap ibadah-ibadah yang ada, juga firman Tuhan yang disampaikan, juga besok kami akan mengikuti Jumat Agung, beribadah. Baiklah, firman Tuhan yang disampaikan menjadi rahmat dalam kehidupan kami, dan juga menjadi kebenaran yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.